Di balik julukan negara superpower yang disandang oleh Amerika Serikat, terdapat banyak pertanyaan tentang bagaimana pengaruhnya dijalankan dan dampaknya terhadap negara lain. Apakah pengaruh ini selalu positif atau justru membawa dampak negatif? Sejak lama Amerika Serikat dikenal sebagai negara adidaya dengan kekuatan politik, ekonomi, dan militer yang tak tertandingi. Julukan negara superpower ini melekat erat pada identitas Amerika, namun tak jarang pula mengundang kontroversi. Benarkah Amerika Serikat memiliki pengaruh yang begitu besar di dunia, atau hanya ilusi yang diciptakan oleh drama politik dan media? Pertanyaan ini tentu mewarnai berbagai perbincangan dan analisa tentang peran Amerika di kancah internasional. Episode kali ini, kita akan membahas kaitan antara Amerika dengan julukannya dan kemampuan negara tersebut memprediksi bahkan mengontrol bagaimana masa depan dunia akan berlangsung. Saya Dwitra, dan Anda masih di 2/3. Tak dapat dipungkiri, Amerika Serikat memiliki pengaruh yang signifikan di berbagai bidang. Kekuatan ekonominya yang besar dengan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang global utama memberikannya leverage dalam perdagangan dan keuangan internasional. Mungkin sebagian dari kita belum mengetahui alasan di balik dominasi dolar Amerika Serikat sebagai mata uang utama global. Berdasarkan sejarah yang saya ketahui, hal ini berawal dari sistem keuangan internasional bernama Bretton Woods yang didirikan pada tahun 1944 pasca Perang Dunia Kedua. Sistem ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi global dengan mematok nilai mata uang terhadap harga emas per ons, dengan harapan dapat mengendalikan fluktuasi nilai tukar. Selain itu, kekuatan militer yang mumpuni menjadikannya aktor utama dalam geopolitik global, terlibat dalam berbagai operasi militer dan misi penjaga perdamaian. Di ranah budaya, Hollywood dan industri hiburan Amerika mendominasi pasar global, menyebarkan pengaruh budayanya ke berbagai penjuru dunia. Teknologi mutakhir yang dikembangkan di Silicon Valley menjadi tolak ukur inovasi dan kemajuan di era digital. Terkait isu yang beredar, Amerika Serikat memang kerap kali memanfaatkan media perfilman untuk menyampaikan pesan tertentu. Salah satu contohnya adalah menggambarkan stereotip negatif terhadap orang-orang berpakaian adat timur yang dikaitkan dengan terorisme. Hal ini meskipun tidak selalu akurat, dapat menimbulkan ketakutan dan stigma negatif terhadap umat Islam. Dari sini, kita dapat melihat pengaruh Amerika Serikat dalam membentuk opini publik. Namun, pengaruh Amerika Serikat tidak selalu diterima dengan baik. Banyak pihak mempertanyakan legitimasi dan motif di balik kebijakan luar negerinya, terutama intervensi militer di berbagai negara. Dampak sosial, ekonomi, dan politik dari kebijakan ini seringkali menjadi sumber kritik dan perdebatan. Di sisi lain, dominasi Amerika di berbagai bidang juga dikhawatirkan dapat menghambat perkembangan negara lain dan menciptakan ketidakadilan global. Kekuatannya yang besar terkadang memicu kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Di balik gemerlap citra Amerika Serikat sebagai negara adidaya, terdapat banyak pertanyaan tentang bagaimana pengaruhnya dijalankan dan oleh siapa. Apakah elit global yang bersembunyi di balik tirai, atau pemimpin yang dipilih secara sah oleh rakyatnya? Perdebatan tentang peran deep state dan pengaruh kelompok kepentingan dalam politik Amerika terus berlanjut. Kekuatan lobi dan pendanaan politik oleh perusahaan besar dan individu kaya seringkali dikaitkan dengan pengambilan kebijakan yang menguntungkan segelintir orang, alih-alih kepentingan rakyat. Pertanyaannya, kenapa keputusan Amerika begitu didengar oleh pemimpin dunia, bahkan organisasi internasional? Seperti seorang pewaris tunggal dengan kekuatan ekonomi dan militer tak tertandingi, Amerika Serikat dicurigai menjadi aktor utama di balik ketundukan banyak negara di dunia. Meskipun ada beberapa negara yang berani menentang dan melawan, jumlah mereka tidak sebanding dengan yang tunduk dan mendukung. Dominasi ini juga diperkuat dengan posisi Amerika Serikat sebagai anggota tetap di berbagai organisasi internasional, memberikan mereka hak veto yang bisa menumpulkan suara mayoritas. Dengan demikian, apakah bumi ini hanya milik Amerika semata? Kontroversi demi kontroversi terus mewarnai perjalanan Amerika Serikat di kancah internasional. Dari skandal politik dan perang dagang hingga isu imigrasi dan perubahan iklim, Amerika selalu menjadi sorotan media dan perbincangan global. Banyak pihak melihat drama politik dan kontroversi ini sebagai bukti bahwa Amerika Serikat tidak lagi sekuat dan sepopuler dulu. Citranya sebagai pemimpin dunia yang disegani dipertanyakan, dan munculnya kekuatan baru seperti China dan Rusia
menantang dominasinya di berbagai bidang. Terkait itu semua, kebijakan ataupun keputusan Amerika Serikat dalam kancah internasional sangat bergantung kepada presiden yang menjabat. Joe Biden, presiden Amerika yang terpilih pada tahun 2020 lalu, berencana untuk mengadu nasib kembali di tahun ini. Memang diakui, selama 4 tahun masa jabatannya, kebijakan yang diambil seringkali tidak bijaksana dan tidak melindungi negara-negara lemah. Hal ini menciptakan ketimpangan yang signifikan dalam hal keadilan global. Tidak dipungkiri, campur tangan Amerika dalam konflik antar negara justru memperkeruh situasi. Mereka bahkan lebih destruktif dibandingkan partikel yang menyebabkan ledakan di Hiroshima dan Nagasaki. Analisa saya menunjukkan bahwa setiap intervensi Amerika selalu didorong oleh kepentingan pribadi. Dalam berbagai konflik, mereka menyusup untuk membangun pangkalan militer, hanya untuk kemudian diketahui bahwa tujuan utamanya adalah menjual senjata dan mengeksploitasi sumber daya alam negara yang bertikai, baik itu gas alam, mineral, maupun minyak bumi. Semua tindakan ini semata-mata dilakukan demi memenuhi kepentingan mereka sendiri. Perilaku buruk ini tidak hanya terjadi selama masa jabatan Joe Biden. Para pemimpin Amerika sebelumnya juga bersalah. Namun tindakan Joe Biden terlalu melampaui batas, sehingga rakyatnya sendiri bangkit menentang dan memprotes tindakannya. Mengangkat isu pencalonannya kembali, saya terusik oleh perilakunya yang mencengangkan. Dalam beberapa kesempatan, Biden tertangkap kamera tampak linglung dan kebingungan, seringkali tidak sadar akan ucapannya. Bahkan pernah suatu kali Joe Biden salah menyebut nama Presiden Ukraina dengan sebutan Putin. Banyak dugaan muncul sebagai penyebab tingkah laku aneh Biden. Sebagian masyarakat menganggap Joe Biden adalah jelmaan alien atau robot yang sengaja diciptakan untuk menyerupai manusia. Hal ini dianggap menjelaskan mengapa dalam beberapa kesempatan yang membutuhkan respon atau naluri manusia, Biden tidak bereaksi dengan baik. Spekulasi yang beredar mengenai kesehatan Joe Biden, ia diklaim bahwa mengidap penyakit Parkinson. Rumor ini sering muncul di media sosial, blog, dan outlet berita tertentu, terutama yang kritis terhadap Biden. Namun Gedung Putih secara resmi membantah klaim tersebut, menganggap video yang beredar hanya bertujuan menjelekkan citra Biden agar ia tumbang pada pemilu mendatang. Tidak peduli apapun penyebabnya, kita tidak boleh membiarkan Amerika yang memiliki pengaruh besar jatuh ke tangan yang salah. Hal ini akan berdampak signifikan terhadap kesejahteraan makhluk bumi dan keberlangsungan umat manusia dalam menjalani hubungan internasional. Sebab jika ada negara pengadu domba yang terus memprovokasi, lambat laun seluruh negara akan terhasut dan terjerat dengan utang budi yang tak terelakkan. Di sisi lain, lawan politik Biden adalah veteran lama, yakni Donald Trump, seorang pengusaha yang terkenal licik dan arogan terhadap negara lain. Jika diminta untuk mempertimbangkan, keduanya tidak jauh berbeda. Kebrutalan Trump mampu menghancurkan tatanan dunia. Anak cucu kita mungkin akan bosan mempelajari sejarah karena pengaruh Amerika. Begitu banyak peristiwa yang berawal dari negara tersebut. Baru-baru ini pada bulan Juli 2024, Trump mendapatkan serangan misterius dari orang yang tak dikenal. Saat berkampanye, Trump hampir tewas tertembak. Beruntung, peluru hanya menggores telinganya. Jika hal buruk terjadi, saya yakin gelombang perlawanan akan meletus di mana-mana. Dengan terpilihnya kedua kandidat tersebut, apakah dunia akan berubah menjadi lebih baik? Saya ragu. Saat ini, keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Saya berpendapat bahwa jika Trump memenangkan kursi presiden, kemungkinan Rusia dan Tiongkok yang sebelumnya bertentangan bisa saling mendekat. Demikian juga dengan Korea Utara yang telah menjalin komunikasi yang baik selama masa kepemimpinan Trump sebelumnya. Namun, apakah Trump akan memutar haluan dari NATO dan sekutunya? Ini masih menjadi pertanyaan besar, karena Amerika tidak dapat begitu saja keluar dari lingkungan dan ekosistem yang telah mereka bentuk. Sedangkan, jika Biden tetap berkuasa, saya khawatir gerbang menuju Perang Dunia Ketiga akan semakin terbuka. Sebagai negara berpengaruh, Biden belum mampu menemukan solusi atau menjembatani negara-negara yang bertikai. Sebaliknya, kebijakannya justru memperkeruh dan memanaskan suasana kedua belah pihak. Saat ini, Amerika berpeluang besar untuk menjadi pemantik atau bahkan memadamkan konflik di dunia. Semua pihak berharap Amerika tidak gegabah dalam mengambil kebijakan, terutama penempatan dirinya pada posisi yang salah di mata mayoritas. Indonesia sebagai negara yang selalu mengikuti arus global, tentu akan merasakan dampak besar dari keputusan Amerika, mengingat ketergantungan dan hubungan yang erat antar kedua negara tersebut.
Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa Amerika Serikat memang memiliki pengaruh global yang signifikan, baik dalam bidang politik, ekonomi maupun budaya. Pengaruh ini seringkali memunculkan kontroversi dengan beberapa pihak yang mempertanyakan motif dan dampak dari kebijakan luar negerinya. Meskipun Amerika Serikat bertindak sebagai pemimpin dunia, terkadang keputusan dan intervensinya menimbulkan ketidakadilan dan kekhawatiran global. Dalam konteks politik domestik, perbedaan pendapat dan pandangan terhadap kepemimpinan Amerika, seperti yang diwakili oleh Biden dan Trump, mencerminkan divergensi dalam arah kebijakan luar negeri yang dapat mempengaruhi stabilitas global. Namun, penting untuk diingat bahwa perubahan kepemimpinan tidak selalu mengubah dinamika secara fundamental, karena kepentingan dan strategi luar negeri Amerika cenderung tetap konsisten dalam jangka panjang. Dengan demikian, peran Amerika Serikat sebagai aktor utama di dunia memang memberikan dampak yang luas, baik positif maupun negatif, yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan internasional dan nasional di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sebab kekuatan sejati bukan hanya dari dominasi fisik, tetapi juga dari kebijaksanaan dalam memanfaatkannya. Amerika Serikat sebagai negara adidaya memiliki tanggung jawab besar untuk menggunakan pengaruhnya secara bijaksana demi kesejahteraan global. Sampai di sini masih banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab dan dikaji tentang peran Amerika Serikat di dunia. Saya mengajak Anda dan yang lain untuk berdiskusi dan berbagi pemikiran tentang topik ini. Bersama-sama kita dapat membangun pemahaman yang lebih kritis dan mendalam tentang berbagai hal. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Dwitra, undur diri.